Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-qawm. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz aydin ahlatan wa qalbil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Baitul Ghafur yang mudah-mudahan tiap muslimnya senantiasa dalam naungan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya di malam yang penuh keberkahan ini, alhamdulillah kita bersama dalam keadaan sehat walafiat kembali dapat bersilaturahim, melanjutkan program bulanan kita dalam rangka kita berikhtiar bersama untuk mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, memastikan diri kita mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi tercinta baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, kerabat dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita bersama-sama mendapatkan syafaat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini jelasan timba itu pada selaku bahwa kerusakan, bencana akan terjadi di daratan, begitu juga di lautan. Itu semua adalah
perbuatan manusia sendiri. Dan karena manusia berbuat salah, terjadilah bencana di daratan dan di lautan. Itu semata-mata cara Allah untuk mengingatkan kita agar kita mau kembali ke jalan. Nah, di sini adalah kerusakan atau bencana dan lain sebagainya. Kadang fungsinya itu adalah untuk mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang benar. Hadirin hadirat yang berbahagia Allah, yang sampaikan tadi itu adalah terjemahan, dan dengan terjemahan itu kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah untuk membimbing kita supaya kita jauh dari berbuat hal-hal yang akan merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain, berbuat kerusakan. Nah, dalam kesempatan yang baik di malam yang penuh kebaikan ini, yang ingin menjelaskan ayat ini dari versi tafsiran Abu Bakar As-Siddiq. Karena jamaah sekalian rahimahullah, Allah adalah menjadi sumber dari semua pengetahuan. Satu orang dengan orang yang lain tidak akan sama diberikan ilmu oleh Allah. Semakin bersih hati seseorang, akan semakin banyak yang diberikan ilham oleh Allah. Maka bisa jadi satu ayat yang sama-sama dibaca oleh sekian orang yang baik, yang diberikan hidayah dan ilham oleh Allah, tetapi berbeda dia akan memahami dan menafsirkan. Selama ini secara umum semua ulama pasti menafsirkannya sesuai dengan terjemah yang kita sampaikan tadi, bahwa bencana yang akan merugikan dan menyakiti manusia baik di daratan maupun di lautan itu terjadi adalah sebab ulah manusia. Tapi Abu Bakar As-Siddiq memaknakan dan menerjemahkan ayat yang katanya fil barri, kerusakan itu timbul atau kerusakan terjadi di daratan itu, maknanya kata Abu Bakar adalah kalau lisan kita ini rusak, kalau kita tidak pandai menjaga lisan, ngeraos doang, ngadu raos sindena, lengkap, niat fitnah, lituri tiang raos, membawa-bawa pembicaraan. Nah, akan terjadi bencana dalam kehidupan manusia, di mana hidup itu tidak akan nyaman kalau manusia tidak pandai menjaga lisannya. Lamun kita manusia ini kebanyakan semele-mele terus. Padahal orang beriman itu tidak akan pernah mengatakan sesuatu kecuali sesuatu yang hak atau yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bila seseorang itu betul beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, maka dia tidak akan mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, dia akan itulah orang beriman. Nah, makin niki jamaah Islam rahimakumullah ya Allah. Kita bingung.
hidup kita sudah mulai kurang nyaman. Banyak hal yang menjadikan kita akhirnya dalam ujung-ujung perpecahan, membawa kita pada keadaan yang kurang harmonis. Sebab si duit dengan bumi dia keluar. Akibat terlalu banyak orang ngomong dan ngomongnya sembarangan, ngomongnya tidak bertanggung jawab, omongan yang salah, maka banyak kita kadang-kadang menjadi saling mencurigai dan saling tidak mau. Perlu berdoa ini dan percaya di pemerintah. Perlu berdoa yang dipercaya di pemerintah gara-gara raos yang tidak bertanggung. Ibu dah vaksin mati sidang lah. Padahal pemerintahnya udah vaksin. Tahu waktu ini sambut vaksin dia kepala, ada kepala. Pasang sekdes ada. Mantap. Tuh, kalau lalu sambut vaksin. Ya? Di atas 70. Bila kali divaksin? 2 kali. Bagus 2 kali. Cuma lamun demile lumbar ojok Mekah harus 3 kali. Yang alhamdulillah sampun 3 kali yang divaksin. Jadi andina bahwa mulai membuka umroh yang beri KP karena yang lalu doang berdaftar selesai. Lamun sudah sebelum 2 kali harus terombok vaksin. Ya. Alhamdulillah ada vaksin itu untuk kebaikan kita. Lalu duit sudah pada malah sudah jauh raos balik. Dah bervaksin lo dengan padahal dia cerita dia bervaksin langsung mati. Ini raos yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati menjaga lisan. Jangan mudah ngomong. Ya ampunlah dah minta bisa mengatakan kita kafa bil mar isman idza hadasa bima sami'a. Seseorang itu dapat dikatakan menjadi seorang pendosa, selalu berbuat dosa kalau dia terus berucap dengan setiap kata-kata yang dia dengar. Mau mendengar ini, dia balik bercerita. Dia tidak hati-hati, belum di cross check apakah perkataan itu benar atau tidak. Pada akhirnya perkataan dan cerita itu menimbulkan hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Kan wes suara ini. Jadi hati-hati. Mun dengar cerita, mun cerita siro solah. Ngan jauh kebagusan untuk selaku dengan silakan gue diceritakan. Lagu cerita si mau dengar kira-kira kandungannya dan muatannya sesuatu yang negatif, merugikan orang lain, merugikan masyarakat. Dendi terusannya cukup wajib penau presiden. Dek selaku kita tahu, kita dengar sino cerita untuk jadi dengan Islam. Kita akan ceritakan sesuatu yang bermanfaat. Kita akan ucapkan kata-kata yang benar yang tidak menghadirkan kemudaratan. Munda baca buku ini artinya udah dengar ongkang. Ndak ada ceritaan selaku isin bacaan desino. Karena bisa jadi isin bacaan desino sesuatu yang tidak benar. Lalu ketika sampai di masyarakat ini menjadikan masyarakat jadi bingung resah. Jadi ragu pada apa kebaikan yang sudah diyakini selama ini. Nih, ada alat teknologi informasi dan masjid dan dari TV ada di Baitul Boku. Medsos karena ini. Sekarang pemuda yang itu mudah mendapatkan informasi dengan medsos itu.
mendengarkan keterangan-keterangan dari berbagai orang yang dianggap pinter-pinter. Tetapi kalau pelungguh tidak hati-hati, jamaah sekalian, pelungguh bisa terjebak menjadi orang yang kebingungan, bahkan ragu pada apa yang pelungguh yang sudah yakini selama ini. Dirang dulu lamun buka FB, si uwekna kiai tuan guru miak grup dan menyampaikan apa yang menjadi pandangan atau pendapat dia. Makin iki arak suku dengan Jawa Barat aran Buya Syakur Yasin, profesor dapur niki. Lembut bagus songkatnya bercerita, lalu sesuatu yang diceritakan pada ujung-ujungnya menghadirkan keraguan dan kebingungan pada pelungguh. Dia betul membaca tetapi tidak hati-hati. Yang dibaca itu riwayat yang benar atau riwayat fitnah. Karena di kalangan dulu masyarakatnya, taruhlah ulama-ulama dulu dari berbagai kalangan, ada namanya ulama Syiah. Ulama Syiah itu kadang-kadang membuat berita tentang para keluarga Nabi maupun para sahabat sesuatu yang tidak benar. Untuk baca kitab Syiah, pada sedang beli buku Ahmadiyah nih, ampun ada baca ya benda dan baca ampun ada ceritaan dengan awal. Tiang beli tiang buku Ahmadiyah, setiap yang Jakarta buat yang kita buku Ahmadiyah yang beli, yang baca dan yang tahu apa kenal Ahmadiyah ini. Lalu dia untuk yang ceritaan dia dulu. Kemudian yang ceritaan terpengaruh jadi Ahmadiyah, sedangkan dia jadi umat Nabi Muhammad terus. Nah, ini contoh. Nih arah sekalian. Apa kamu bercerita bacanya riwayat bercerita bagaimana di kalangan sahabat juga dulu terjadi perpecahan masalah kepemimpinan Abu Bakar yang dituduh merabut kepemimpinan Ali sampai Siti Fatimah itu wafat sebab dia kejepit pintu oleh Sayyidina Umar. Ini cerita padahal riwayat itu bohong. Terus karena ia profesor, dia nyampe dengan istilah baru di lamun di Indonesia arah Islam Nusantara gitu. Lalu dia nanti makin arah dakwah dai ini bikin satu gerakan yang disebut dengan moderasi Islam moderat. Ini bagaimana dia menampakkan toleransi yang luar biasa. Renia Buya Niki mengatakan agama Islam itu belum sempurna. Padahal Allah Ta'ala melawan. Siaran ayat Quran si ngono luwihna jamaah Islami rahimakumullah ya terbagi dari dua sebenarnya. Bila ayat Quran menurut sebagian ulama nyatatnya 6.666 ayat Quran. Ayat Quran yang 6.666 ini terbagi jadi dua, arah ayat muhkamat, arah ayat mutasabih. Aran ayat muhkamat, ayat yang bisa ditafsirkan dengan mudah, gampang dipahami maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Gampang. Ini namanya ayat muhkamat. Lagu arah-arah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan, hakikat maknanya hanya Allah yang tahu. B contohnya alif lam mim. Itu salah satu contoh ayat namanya ayat mutasabih. Ndak kita ngana lah untuk tahu arti alif lam mim dek tenyerang lalu kapal lalu untuk Mekah. Selu-selu datang itu arah si oko. Kadang-kadang kan cekat
ngugung-ngugung batu. Ayat yang menjelaskan Islam ini sempurna dan itu adalah ayat Al-Quran yang terakhir turun kepada Nabi saat Nabi melaksanakan wukuf pada haji wada di padang Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jelas ayat sing jelasan endah bahwa agama si kena selain dari agama ini dia kena siaran agama Islam enggak agama si kena. Jelas endah di Quran lagu reuni yang marah semua agama itu benar kan seda tidak terlalu. Mun terkenaan selaku agama benar berarti di nasihat dengan yang maha berhala yang pokna la ilaha illallah munajar sida tauhid si para guru ta ulama tapa la itu arana nafi menafikan la ilaha illallah itu ada dua hal yang penting di sana, ada nafi dan ada isbat. Oh Tuhan si lain dia Tuhan kuno dia kuno ajakna Tuhan palsu doang dia Tuhan si lain selainan di saat maka lamun arah dengan marang Tuhan ngene itu adalah semuanya bohong. Agama yang benar di sisi Allah itu inna dina indallah al-Islam. Mulai orang dia gunakan akal, dia ajak orang mengkritisi apa katanya bani yang enak. Siti Khadijah itu sepertinya bukan orang Islam, bukan umat Nabi Muhammad. Istri Rasul itu beragama bukan dengan agama Islam. Dia kembangkan akalnya. Siti Khadijah nu kan lex jadi sebini Nabi, ndek Noah pemadu si Nabi. Sehingga jadi pemadu si Nabi parana. Padahal kalau kita baca sejarah Islam yang ditulis oleh para ulama, maka diceritakanlah kita yang pernah posu-posu juga pada baca tarikh Islam. Umat Nabi Muhammad si pertama-tama dari kalangan perempuan dewasa adalah Siti Khadijah. Dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali. Dari kalangan budak atau sahaya adalah Ammar bin Yasir. Ya. Ammar bin Yasir. Ya. Budak Rasulullah itu. Ya. Itulah menurut sejarah kok Bani yang mengatakan seperti itu. Oh bagus ini kita dari itu mundik dikira ngaji dek dengan nasihat lek guru-guru tes saleh-saleh mbak kepusat sudah sini karena kehati-hati mendengarnya. Kemudian dia selaku si dengar kesino tercerita. Nah, munna manusia wah luwe dek tahu jaga elakna bahasa begini. Muni sembarang, muni ngadu ongkat-ongkat si denak kena, muni ngadu ongkat-ongkat si salah, dusta, fitnah, membawa-bawa pembicaraan. Orang bisa perang karena salah ucapan. Paham ini? Si kedua wal bahri, kerusakan timbul di lautan. Abu Bakar maknakan apa? Kerusakan hati. Lamun ada manusia sinusia penuh kebencian, penuh permusuhan, penuh dendam, sifat sombong, sifat congkak, sifat riak memenuhi hati manusia, maka rusaklah kehidupan. Ngendabiur lantur selang endah kedua hal ini harus dijaga. Jaga hati, jaga tubuh manusia, dua hal ini yang sangat menentukan.
Baik buruknya seseorang itu kuncinya adalah pada hati dan lidahnya. Lamun hati seseorang itu penuh kasih sayang, hati seseorang itu penuh sifat-sifat mulia, tawaduk dalam arti rendah hati, suka bersyukur, pandai berterima kasih, penuh kasih sayang, penuh persaudaraan, kecintaan, Masya Allah amal. Semuanya akan diberkahi oleh Allah. Rezeki yang sedikit banyak manfaat. Ini kalau hidup kita penuh kecintaan, dan itu tentu artinya hati kita hati yang lagu lamun haten penuh dengan kebencian, permusuhan, alawate, sombong, doka, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wal iyazu billah. Bilang dulu gana tegawe mumin nyumpah. Kalau mulai sombong gak ada sekali nyumpah nih. Selaku dengan salah, dinara dengan kan kebencian itulah yang menghantarkan hidup kita menjadi pecah bermusuhan. Nah, jadi dua ini harus terjaga. Angka lamun ahli hikmah jamaah Islamian keceritaan itu. Lain Luqman Al-Hakim, ya, si arana tepiak jadi nama salah satu dari surat Al-Quran. Karena ada Quran ini adalah surat Luqman. Kalau tidak salah, apa itu surat ke-35 berapa? Wallahu a'lam. Surat Luqman. Luqman ini adalah seorang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi sahaya. Sahaya sino budak bahasa tadi, bukan orang merdeka. Dan dia ditakdirkan oleh Allah lahir ke dunia ini dari ras kulit hitam negro. Maka putehan penuh dia bedang itu dia Jawa. Lagu bidang Luqman ini negro si bidang cengat. Enggak na putih dengan nu gigi na doang. Nggih. Mun hidung gimana dia mancung sih dia lagu masih pesekannya dengan negro niki sih. Dari ras itulah Luqman ditakdirkan lahir oleh Allah. Tetapi kan orang mulia di sisi Allah itu bukan karena gagahnya, bukan karena hartanya, tetapi seseorang itu mulia di sisi Allah adalah karena takwa. Yang pun hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bagaimana gagahnya kamu, Allah tidak melihat bagaimana tampangnya kamu, tapi Allah melihat bagaimana hati dan perbuatan. Nah, Luqman itu jamaah sekalian iman nelengi, dan dia adalah seorang sahaya, namun Allah memberikan dia kemuliaan. Maka Luqman ini diberikan kemampuan berzikir dan berpikir yang menjadikan dia mampu meraih hikmah dari setiap apa yang dia lihat. Jadi apa-apa kita baru jadi iktibar pelajaran yang mengantarkan dia menjadi semakin dekat dengan Allah, semakin bertakwa. Itulah hikmah. Nah, Luqman Al-Hakim ini oleh majikan tuan disuruh menyembelih kambing dengan pesan, Luqman, sembelihkan kita kambing, lalu ambilkan saya di tanganku dengan bibit sembelih empat si paling soleh, bagian dari kambing yang paling soleh, tentu sembelih. Oke? Begitu dia potong kambing itu, yang dia ambil hati kambing sama lidahnya. Jual hati karena niki bos. Yuk. Bingung bosnya.
Padahal maksud bos sino adek nabi Pak Sedat itu tahu Pak Sedat apa Pak Sedat? Ikan yang merah, yang bersih itu ya, yang segar bersih. Loh, kok yang dibawa sama Luqman itu hati kambing dan lidah kambing? Ini bos, momon bosnya kaget. Lalu karena dia tahu, ya budaknya ini bukan orang sembarang, maka dia naibani nyalahannya. Ngutang otak bos ini apa kena lu kemana lagu ini sama lu beketuan mulai karena pun majikan di mana bodohan kadang-kadang ini semal beketuan apa ada anak buah lagi kepala sekolah bi kadang-kadang ini semal beketuan di kurusi bawahannya padahal dia bingung awen tetap bingung nah ini dia semal beketuan lagu dia pinter bos ini juga nggak kalah oh mana man Luqman sembelihan kembali kambing. Terus bintang aku mbak nasi paling lagi sembelih. Oleh si Luqman Malik diambil hati dan lidah. Astagfirullah Luqman. Saya lebih bingung bosnya membejak waktu beketuan, bukan tuan. Masa aku bos aku belajar dia enggak? Lalu si lelah memikir dia paham akhirnya menyerah. Manen ini bagaimana ini si de bintang tempat si paling sholat ate kancen semua be dan kata suruh tersepadan lagi ate kancen semua be coba apa aja kena mana kan begini bos ini semua adalah hikmah iktibar pelajaran yang harus kita pahami untuk membuat kita memahami kehidupan ini sehingga kita tetap dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Bukankah kalau pada diri seseorang manusia itu dua hal ini baik maka semuanya akan menjadi baik. Dan ketika ini rusak maka semuanya akan rusak. Maka kalau bos dulu saya mengambil daging yang paling baik, ya ini hati dan lidah ini. Kalau bos juga menyuruh saya mengambil daging yang paling jelek, ya saya harus ambil ini karena inilah yang menentukan baik buruknya seseorang. Di jamaah Islamia dan kena ini belajar kepada ngumben tante ini hidup di atas dunia ini kuncinya dua. Lek nara gawen teh pacu sembahyang luwih berdoa lagu lamun ditetang jaga biwih kancana aten tadi aten tadi undang pun tak kelola ampu ini sabar ampu ini dendek temuda merespon orang-orang yang tidak baik pada kita kelola hati kita biar kita dihina oleh orang sehina-hina munah tumpuk sini kita dek dihina malik saya tetap karena wah gue sini itu aduh hampir begitu. Jaga lisan kita mau sumpah dengan dendek kira pembalas. Dendek kira pembalas. Walaupun sebenarnya lamun sumpah dengan kanggo terbalas asal lepas-pasan. Lalu ini pas-pasan lamun pembalas. Rubuk baik teh. Yang buat Nabi ngajar itu mun dengan sisi anu nyela itu sino lebih baik kita maafkan dia daripada kita balas. Itu adalah kemuliaan akan mengangkat derajat. Nah jadi intinya jamaah Islamian yang tejak penunggu sami sila belajar kendalian mudah. Dende ngaraos kecuali ngadurasi kan si bermanfaat. Mun temele kami ditegi tidak bisa kadubi ditegi ngaraos raosan si tebala itu si agama antara lain raosan kelengian batu nyeritaan kelengian batu pinah batu teh dari lekuk lekas lah bahasa tengah bahasa dikira itu isin peminah ya walaupun keburukan itu betul pada orang itu mun raosan batu raosan dia si raosi kan karena ampun bau jadi contoh
inspirasi masa tenang makin dalam kita terus berbuat kebaikan. Dan yang paling penting si makin ini adalah kita belajar mengelola hati kita supaya hati kita menjadi hati yang penuh kesyukuran, hati yang penuh kecintaan, hati yang penuh kemaafan, hati yang penuh dengan hal-hal yang baik, dan kita kosongkan dari hal-hal yang buruk. Kalau nabi sombong dari sebagainya, kita bersihkan hati kita. Insya Allah hidup kita akan damai, kerusakan-kerusakan dalam kemasyarakatan itu akan terhindar, keberkahan akan terus mengikuti kita bersama. Nah, ruang untuk mendapatkan husnul khotimah dalam perjalanan akhir hidup kita pasti kita akan dapatkan. Lagu raos teside, ucapan tesemele-mele. Nah, bisa jadi walaupun perlu yang niki pacu ibadah, justru kelak di akhirat perlu yang niki akan nangak mual. Saudara nangak mual, bunga bahasa tengah, kan bahasa tinggi bunga juga. Berharap sesuatu yang banyak ternyata di darat Nabi. Wow. Nabi bahasa tinggi. Ada bahasa uang. Nangak uang. Ya. Parana diri dengan mau duit ternyata daerah apa malah sebaliknya. Jangan sampai begitu, karena kan di akhirat nanti ada orang yang diistilahkan mublis, bangkrut. Orang-orang bangkrut kelak datang pada akhirat, pada hari kiamat. Siapa itu orang yang bangkrut itu? Dengan sile atas dunia niki duit gawe kebagusan, lagu sementara kebagusan suka juga menyakiti sesamanya dengan ucapannya, dengan perbuatannya dan lain sebagainya. Nah, kelak orang itu akan menebus dosanya pada orang yang disakiti dengan tidak dan perbuatan itu dengan membayar, menggunakan pahalanya sampai habis pahala, dekna lunas kesalahan. Yang pun dalam Umar bin Abdul Aziz jelasan kita jamaah sekalian adalah orang-orang salaf dahulu, orang-orang saleh. Dia tidak melihat keutamaan itu pada banyaknya sholat dan banyaknya puasa, tetapi beliau itu melihat keutamaan itu diraih oleh manusia karena manusia itu pandai menggali. Sehingga dalam pandangan ulama salaf, ya termasuk Umar bin Abdul Aziz, orang-orang yang banyak sholat sunat, tahajud, banyak puasa sunat dan lain sebagainya, ada ibadah, tapi tidak pandai menjaga lisan, suka menyakiti tetangganya, menyakiti sama dan lisan, orang itu justru tidak mendapat pahala apa-apa karena habis dengan dosanya yang tidak bisa menjaga lisan. Jelas dikit jamaah. Kadek ibu-ibu terutama nggih sila kanggo tengah raos lagu supaya raos itu nilainya siji. Bukan tidak boleh kita bicara, silakan bicara, kuat ngomong lagu omongan yang baik, yang baik. Sing terkanggo raosan sino raos sing kena. Jadi ajar diri teman kita, jaga lisan kita, dalam arti kata tidak bicara seperti kata Nabi kecuali dengan pembicaraan yang baik. Itulah orang beriman. Dan makin ini mun jujur, ini yang sudah jarang. Mun dengar cerita, berita dan sebagainya, jangan sekali-kali setiap berita yang kita dengar itu kita terus. Tapi renungkan, perhatikan, harap dek manfaatnya berita itu kita bawa. Ya, ada enggak manfaatnya? Ya, mau menyangkut kesalahan orang, walaupun itu tentu tidak usah diceritakan, karena itu namanya kita gibah. Apalagi barang yang pasti itu jadi fitnah, dan itu adalah dosa besar. Jadi, minta dengar apa-apa, dengar. Lagu dendek sila jadi agen, ya. Terus dia bercerita, padahal barang lekak. Malah contoh si bro,
sopok dengan si teparan yang buyan profesor kan, belum bercerita ya ceramah kan, bahwa seolah-olah Siti Fatimah itu wafat karena dijepit oleh pintu yang didorong oleh Sayyidina Umar. Itu fitnah. Betul ada dalam kitab orang Syiah yang membangun cinta berlebihan kepada Ahlul Bait, tetapi menanamkan kebencian kepada para sahabat, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Itu ditanamkan kebencian orang Syiah. Di dengan Syiah ini dia takut lekat, halalana lekat, angka dia sembarang bacaan sino, ya terus dia percaya lari buku apalagi ngadu bahasa Arab dah ini dia tentu. Nah dia yang sudah hati-hati ketika sumber informasi begitu mudah didapatkan, ya begitu terbuka secara lebar, maka sidet yang jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari ulama, ya. Saya belajar coba-coba tanpa guru. Pas setan syekhuhu kata para ulama, itu setan bisa jadi guru. Autodidak itu hal-hal yang sifatnya sosial, bukan hal-hal yang menyangkut hubungannya dengan akidah, hubungannya dengan ibadah, ya. Hal-hal yang sifatnya bagaimana kita memajukan kehidupan bermasyarakat, itu bisa autodidak. Tapi kalau untuk bagaimana pelungguh berakidah yang benar, bagaimana pelungguh paham hukum agama yang benar, bagaimana pelungguh bisa beribadah yang betul, itu jangan sampai pelungguh belajar autodidak, tapi hendaklah pakai guru yang punya sanad, yang sanadnya bersambung dengan sanad Rasulullah. Mohon maaf yang pengarah guru dengan istilah tarekat itu baik itu. Ya cara sekarang sino karena tidak semua ilmu itu ya, terutama ilmu-ilmu agama ini menyangkut akidah, menyangkut ibadah ini bisa diautodidakkan. Orang kaji aduh temen terlalu ngaji menebe YouTube pembukaan. Dengan lalu belajar dengan Syekh Yusuf, sida Syekh YouTube. Aduh, secret sida baris lalu. Dia nangana wang tangge. Jadi pacu-pacu belajar, pacu-pacu ngaji. Nah, belum tentu informasi yang ada. Walaupun nanti narasumber itu seorang profesor. Karena ada ilmu yang selalu disertai dengan hidayah Allah. Itulah yang membawa kita dekat dengan Allah. Tapi ada ilmu yang jauh dari hidayah Allah. Maka itu ilmu akan melahirkan kebingungan dan penyesatan. Kalau sampai yang ilmu analisanya dia, lah Khadijah itu tidak pasti dia menjadi umat suaminya. Aduh, borong profesor putaran. Ya. Muni yang ada. Nabi Muhammad saja tidak merasa dia paling baik. Dia sepertinya tidak yakin dia paling benar. Mana kan sunanong karena ayat Quran jelas. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Terus jelas sampai nabuat karena baca Quran ini. Apa ini Quran ayat muhkamat nih. Sidik menyerang lelah buka apa-apa minta paham bahasa Arab ngerti wah. Telah beriman ar-rasul itu Muhammad, dia yakin pada apa yang diterimanya dari Allah. Dia ragu bahwa itu adalah benar. Kan dia berkali-kali Allah di dalam Al-Quran itu menegaskan ya bahwa telah datang kepada Muhammad itu kebenaran dari Tuhannya. Wala takum minal mumtarin. Ya, udah berkali-kali lah. Maka Nabi Muhammad itu jelas yakin bahwa apa yang Allah sampaikan kepada beliau itulah kebenaran satu-satunya.
Ajaran yang berbeda dengan yang beliau bawa disampaikan oleh Jibril dari Allah kepada beliau adalah ajaran yang jelas tidak benar. Begitu. Kok berani dia mengatakan Nabi Muhammad saja dia tidak merasa benar? Beda dengan bukan jangka. Supaya orang benar semua, maka Nabi Muhammad mengerahkan semua umur dan kemampuannya untuk bagaimana menjelaskan bahwa ini adalah kebenaran satu-satunya yang dikatakan ad-dinul Islam atau syiratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah agama Islam. Selain agama Islam itu jalan yang bengkok. Harus begitu. Kadang-kadang dalam kehidupan modernnya dendek dan milu-miluan semua agama itu benar. Dek Islam yang paling benar. Lagu tanggung beda dek deman dek agama si lain. Orang sudah beragama dia pada agama dia. Lagu ndak ke depannya kena. Nah, yang beda tu akidah depan milu-miluan. Di Indonesia ini dua agama haluran. Kita bertoleransi. Kanjak ngajar si Al-Quran. Lakum dihukum. Tidak ada bertoleransi. Laun niat perayaan Maulid. Suruhnya berselawat dengan agama lain. Toleransi. Batu ranjok Maulid. Terus ada jamaah baca selawat. Lagunya dengan Islam disuruh baca selawat. Lihat pun dia ada di karena rasanya no, laun dengar arah suku agama lain laksanaan ibadahnya, ampun sida ngiling-ngiling menampilkan hiburan. Wah, nyaran orang gada wah, kalamun dalam hidup bermasyarakat silang jelo, selang jualin, selang beli, selang tanjak itu kanggo. Berdua itu kepeng lebih. Ampun ya sakit dengan silu kepada agama anda, ya jadi tangga anda atau ya jadi sahabat anda, kanggo tembengnya, mungkin pada anda. Dan jaga lapar dia nemu mangan, beng 10 kilo pokok beras, mau hidup pada. Belakunda kita mana sembayang, apa sesuai agama anda, pun sudah milu-miluan, beramin-amin. Kadang-kadang gue meleng giring sidang, ngaraang acara, aduh, karena itu ini majemuk, saudara majemuk. Macam-macam luangkah ada agama sekali barang-barang kah karena dengan apa namanya masyarakat Ranjong itu adalah masyarakat heterogen ya luwih suku macam-macam agama macam maulid bersama masyarakat Ranjong selaku agama hadir toleransi hebat dengan Ranjong berdoa di acara maulid, si baca selawat dengan pemuda Islam, si berdoa, pemuda lain, ya jak pokoknya sekedar datang ngaji, ceramah maulid, lagu si berdoa kemana, yang kanda pondek, sila, untuk toleransi, hormatinya juga tanda, mana ibadah sesuai agama nak, kurang, tak ganggu ya, terganggu ganggu dengan, tak paksa anda curut sidah. Alur negawi agama itu tegawi agama itu si jelas dalam bermasyarakat dia terganggu selama dunia walaupun kanca agama sila lalu dia terganggu milu-miluan terlibat di ibadah semua anda dia terganggu ibadah ya di ibadah kita bukan engkau mulai orang gada ini pada kita itu mengajak acara bersama karena masing-masing kita punya kitab suci. Ada si baca Quran, ada si baca Injil, ada si baca Weda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu seolah-olah ya pada doang ini. Enggak lamun dengaran acara saya sih jadi protokol. Enggak pisan lamun dengelek dengan si baca Quran. Mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan. Apa karena baru? Langsung ada pembacaan Al-Quran. Dendek de apa istilahnya? Dendek dengan Quran separuh. Kalam ilahi. Kalam ilahi dendek dengan no. Ya.
Dendek lagi kalam ilahi, langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dendek karena kalam ilahi. Ilahno artinya manik Allah, manik Tuhan artinya ilah, kalam ilahi manik Tuhan. Ya, kitab suci seolah ada apa Injil ada baca, apa Taurat ada baca, apa Zabur, apa Weda ada baca. Nah, boleh hati-hati, ngadu istilah anda ampun hati-hati. Nah, jadi si paling penting jamaah sekalian, lek malam ini adik kepada damai, selanjutnya damai dunia akhirat. Kita belajar, jaga lisan, jaga hati. Jangan menjadi orang yang dendam, jangan menjadi orang yang mudah tersinggung. Kemudian jangan terlalu reaktif, mudah berkata-kata, mudah menyumpah. Lebih baik timbang menyumpah sino, baca selawat, baca istighfar. Sekedar mikirnya mas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada berdua. Nabi Jawa silang sekali apa gue. Salam. Memang medsos TV banyak sekali positif dan negatifnya. Sementara saat ini sedang beredar panas itu pernyataan adik Armando Niki. Jadi yang mengatakan bahwa tidak ada perintah sholat 5 waktu dari Al-Quran. Maksudnya kalau kita ditanya sama saudara atau teman, bagaimana kita bisa menjelaskan? Ini kisah pertama. Kemudian yang kedua, banyak ceramah beredar di YouTube ini masalah doa. Di dalam agama itu dikatakan tidak, kalau kita berdoa setelah sholat itu lewat karena tidak ada artinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itulah makanya Dendek di Kupang diri sing dengar YouTube, dengar medsos, ngikutin video, tetapi datanglah kepada guru-guru yang dipercaya, yang punya sanad dengan sanad Rasulullah, yang pemahaman keislamannya itu utuh, bukan orang-orang seperti itu. Armando itu memang setan gitu kan itu. Ya, dia menjadi setan kita, sudah fitnah hidup kita umat Islam. Adik Armando itu, dia bukan ahli agama, ngeraos agama. Dia itu adalah dosen ilmu komunikasi. Ya, lalu dia bicara agama. Betul, kita tidak sanggah di Al-Quran itu tidak ada perintah sholat yang menyebutkan 5 waktu. Tapi perintah sholat ada. Munemparan di dalam perintah sholat di dalam Quran, dia membaca Quran. Ya, kan ya wa aqimus sholat li zikri. Luwe perintah sholat di dalam Al-Quran. Lalu memang yang menyebut 5 waktu itu tidak ada. Si ngena sembahyang antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuhno di nara. Tapi kan ada hadis. Hadis itu adalah menjelaskan dan hadis itu hakikatnya adalah wahyu Allah. Bukan ya hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Terus disebut sembahyang 5 waktu. Kemudian fi'lur Rasul, pegawai Nabi, menjelaskan 5 waktu kewajiban kita itu ini loh. Dan Nabi itu diajar kapan waktu itu, bukan oleh siapa-siapa, tapi langsung Jibril ngajar Nabi. Kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kapan waktu subuh. Jadi dia tidak paham Islam itu seperti apa, bangunan Islam itu dalam menetapkan hukum. Dalam Al-Quran itu perintah sholat itu jelas ada. Memang yang implisit menyebut 5 waktu itu tidak ada, tapi ada hadis yang menyebut itu. Hadisnya juga bukan saja hadis ahad, tapi ada hadis mutawatir. Karena hadirin sekalian rahimakumullah, yang namanya hadis itu bukan hanya ucapan, tetapi perbuatan. Nabi dilihat oleh sahabat, ditemani oleh sahabat, beliau sholat 5 waktu yang wajib secara berjamaah, kan?
Dia kena lagi kayak pada hati-hati. Ini seolah-olah piran-piran temeli sembahyang lah, piran-piran temeli suwe-suwe dia sinamatan sembahyang. Kalau kanjak ke sembahyang akhirnya sholat dikri untuk ingatan cukup semunti ingat dia enggak baik wahan sembahyang. Nah tamat jadi sembahyang. Nuah kanjang singenur dia jadi angkat enggak pada dek posu-posu silaturahim. Enggak jauh dengan ulama. Lamun jauh dengan ulama arah kedua hal bahaya. Salah satunya itu dikhawatirkan sudah yakhruju minal dunya bidunil iman. Akan bisa mati dalam keadaan tanpa iman. Karena marasi buruk terpengaruh. Ini cocok. Di negara 5 waktu jadi piran-piran temili wong sembahyang pokok sembahyang. Piran berkenan. Mun bagus sangat sembahyang mudik-mudik teruskan. Bahaya doang ini sih ini. Ya, yang pun arah akan lain sebenarnya lagi arah gerakan ingkar sunnah dengan simile berhukum dengan Quran wah, ya, mungkin arah sebut Quran yang milik gawe, arah dengan lain arah ingkar sunnah Nabi diingkari padahal Islam itu adalah sumber hukum dan aturan itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Okay. Jadi kapasu-pasu pada ngaji wah pat silaturahim nggih. Dendek demi guru si aneh-aneh. Lah dan ada ngaji luar biasa apa? Dia mah sembahyang guru Mekah ana sembahyang dengan ngebang dengan yedama di kamar berjamaah di demuluk-muluk di Nabi Muhammad ini sembitane sembahyang. Kedua dengan sing eno, lain narmada kata lalu guru kene arana hebat guru dan mubaraknya lah sudah ide muluk-muluk di setan muluk sudah ini kan kumbena pada paran hebat lah guru nu tuh mendiah anak sembahyang maka demenara waktu nu arek sok masantrennya kita suruh kudu sembahyang tambah dek balena Mekah Madinah kita ada kayak Mekah kita kalau ya asik nih was ngene-ngene mais-mais dengan suwe-suwe ya dan amit tekene tak takut dengan soalan terus puluh-puluh masyarakat ya si kedua apa? Doa sesudah sholat niki. Oh doa sesudah siaran doa sinu piran-piran ya lalu tahu na abdol berdoa salah satu tempat yang mustajab kita berdoa adalah sesudah kita sholat bukan di dalam sholat. Doa di dalam sholat ada, pasca sholat juga ada. Masa yang dekat dengan sholat kita. Nah, yang pun berbeda pendapat ulama. Lalu ya kanggo doa. Lek dalam hadis cerita, syukur dulu. Nabi bedai kanca sahabatnya si aran Mu'az bin Jabal. Si aran Rasulullah itu kasih beliau kepada sahabat itu sangat luar biasa perhatian. Ampukna tegur Sayyidina Mu'az bin Jabal sahabatnya sama Nabi dengan bahasa yang sangat menunjukkan kecintaan itu. Ya Mu'az inni la uhibbu. Mu'az adik itu sangat disebut hadis. Ini musika pahpazku. Nengka kuasiatin sida Mu'az. Kadu suku wasiat jaga wasiat. Perhatian itu. Apa wasiat Rasul? Qul inda kulli duburi sholatika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Yang pun bagus terbaca niki bilang sembahyang. Nah, inda kulli duburi sholat niki di akhir sholat itu ada yang memaknakan dia demendepil alamina innaka hamidum majid sebelum sudah salam itu baca. Tetapi banyak ulama memaknakan dia sesudah sudah salam lamun berdoa wahanda sesembayang wahanda wirid subhanallah pelong dasar 10 kali alhamdulillah pelong dasar 10 kali Allah akbar pelong dasar 10 kali tutup si la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ampun berdoa apalagi dulu si tahlil nggih ampun berdoa ndak lupa doa
Le bilang dikira sembahyang terus. Dan doa sino Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Jadi jangan sesidap milih berdoa selalu di dalam sembahyang berpira jam dah bertahiyah. Apa yang kita kerjakan selama ini jarak kasih sembahyang terus bertahmid, bertasbih, bertakdis, bertahlil dan lain-lain ucapan itu adalah sunnah. Tak ada ragu mana. Jarak kasih tahlil dan sebagainya baru ampuh berdoa dengan berbagai doa yang diajarkan oleh Nabi. Itu adalah sunnah dan itu memang cara yang diajarkan oleh Nabi. Munara dengan anak, mumpah jarak sembahyang ampuh berdoa jendara kenana, salah berlebihan. Boleh kita berdoa di saat kita sholat, kita sujud dan berdoa. Duduk di antara dua sujud sesudah kita baca tasbih yang atau doa yang biasa kita tambahkan doa. Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Tetapi bukan berarti tidak boleh kita berdoa atau dinara arti kita berdoa sembahyang itu salah. Justru sesudah sholat itu kita tambah keberadaan kita di tempat sholat itu dengan zikir dan doa. Okay. Jadi suruh membaca riwayat-riwayat, ya. Satu saja pendapat orang dibaca terus itu merasa aduh itu dikembang-kembangkan, berani tamang di YouTube. Ya. Buat duit dengan seno. Melen tampil beda-beda. Agak bengak dengan lah. Melen ini dengan bengak lalu buka lawang neraka. Dek dia cari. Okey. Jadi sila jamaah sekalian sekedar kunci mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan mawdu'an hasanan. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وانقض أعضاءنا بنور عفوك فثبت أقدامنا على صراطك المستقيم وانصرنا على من ظلمنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih dan maaf usikum manapun Allah wallahu taufiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum